adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Mujizat di Tengah Malam. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pekabaran, aku melayani Allah dengan membantu orang dalam situasi darurat. Saat itu, hari Jumat sore, Juan berada di halaman depan rumahnya sedang mengumpulkan mainan untuk bersiap-siap menyambut Sabat. Di tetangga sebelah, adik perempuan temannya, Tina, sedang belajar bersepeda. Ia baru mulai belajar seminggu yang lalu. Tiba-tiba, Juan mendengar suara tabrakan. Ia melihat ke sekeliling dan melihat Tina telah menabrak kotak suratnya dan jatuh dari sepedanya. Ia segera berlari, mendekat untuk menolongnya. Dalam beberapa menit, Tina telah kembali bersepeda saat darurat telah berakhir. Berikut adalah sebuah cerita mengenai situasi darurat yang lebih serius dan seseorang yang menolong. Eutikus memukul lalat yang mendengung-dengung di telinganya. Panas sekali di sini, ia berpikir. Coba ada sedikit saja embusan angin. Lantai 3 ruang pertemuan dipenuhi orang. Sepertinya semua orang di Troas datang untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Paulus. Malam ini adalah malam terakhirnya bersama mereka. Tetapi tidak seorang pun menginginkan dia pergi. Setelah makan bersama, mereka meminta Paulus untuk berbicara satu kali lagi. Jadilah kuat di dalam Yesus. Paulus memberi semangat. Waktu cepat berlalu sementara Paulus berbicara. Tidak lama kemudian sudah tengah malam. Sambil duduk di pinggir jendela yang terbuka, Eutikus mulai menguap. Tetapi itu merupakan hari yang panjang dan suasana panas membuatnya mengantuk. Ia bergeser sedikit di ambang jendela. Ia tiba agak terlambat. Karena ruangan itu sangat ramai, kelihatannya jendela itu tempat duduk yang bagus. Dan barangkali akan lebih sejuk. Ia menguap lagi. Tiba-tiba seorang teman yang duduk dekat Eutikus terengah-engah. "Eutikus!" Ia berteriak. "Oh tidak, Eutikus jatuh dari jendela!" Orang itu secepatnya menuju pintu ke arah tangga dan berlari cepat ke jalan. Paulus mengikuti persis di belakangnya. Setiap orang dalam ruangan segera bergerak terkejut. Banyak orang berlarian ke bawah melihat apakah ada yang dapat mereka lakukan. Mereka mendekati Eutikus, tetapi ia tidak bergerak. Tidak diragukan lagi kalau ia telah mati. Semua orang tertegun. Mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Sambil duduk, Paulus mengangkat Eutikus dan menopang dengan kedua tangannya. Diam-diam ia berdoa. Akhirnya Paulus mengangkat kepala melihat teman-temannya. "Jangan takut," katanya. "Eutikus masih hidup." Eutikus membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Ia melihat air mata di wajah teman-temannya. "Apakah yang terjadi?" dia berkata. Mengapa kalian menangis?" Malam itu tidak sepi lagi. Setiap orang tampaknya terbangun dan dipenuhi sukacita. "Eutikus, Eutikus, kau masih hidup. Oh, terima kasih Tuhan." Mereka menangis haru. Mereka kembali ke atas dalam ruangan yang hangat. Tidak seorang pun mengantuk sekarang. Paulus meneruskan pekabarannya kepada orang banyak yang kembali segar. Ia berbicara kepada teman-temannya sampai dini hari. Meskipun Paulus berbicara kepada teman-temannya mengenai Yesus, ia segera berhenti untuk menolong Eutikus. Dan itulah yang Allah ingin kita lakukan. Mintalah Yesus sekarang ini untuk membantumu menolong orang lain kapan saja. Melayani Yesus berarti bahwa apapun yang kita lakukan, dimanapun kita bersedia dan siap menolong orang lain.